kriteria fisik tanah, penilaian properti kriteria fisik tanah. Nah, ada beberapa yang menjadi kriteria fisik tanah, antara lain ukuran dan bentuk tanah, kemudian pengaruh tanah sudut, ada lagi footage and access land, kemudian topografi, kemudian ada likuiditas, ada set improvement lokasi dan lingkungan. Gitu. Tapi pada umumnya kalau orang beli tanah atau orang beli properti, itu pasti agent properti itu umumnya properti lokasi gitu ya. Jadi memang sebenarnya lokasi itu jadi yang pertama kali. Lokasi gitu. Bahkan sampai ada yang 3 sampai 5 kali dia nyebutnya. Lokasi atau lokasi. Jadi orang mau beli tanah, itu beli properti, tanah dan bangunan itu biasanya lokasi. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti adik-adik ingin membeli tanah dan bangunan misalnya buat tempat tinggal, perlu juga dipikirkan mau membeli rumah baru atau membeli rumah lama. Kalau membeli rumah baru biasanya lokasinya memang agak jauh dari perkotaan atau lokasinya masih belum jadi. Tapi kalau membeli rumah lama itu lokasi biasanya sudah jadi. Gitu ya. Tapi karena ini lokasi yang lama, lokasinya bagus, tapi biasanya mungkin tingkat kerapiannya masih rapi yang baru gitu ya. Tapi secara lokasi kemana-mana dekat. Biasanya seperti itu. Jadi silahkan jadi pertimbangan gitu ya, kalau suatu saat membeli tanah dan bangunan. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, faktor lokasi. Nah, faktor lokasi adalah fasilitas dan jelas ya, keberadaan fasilitas dan kondisi jalan. Ada fasilitas angkutan yang tersedia tadi ya, kalau lokasi baru biasanya jarang. Ya. Kemudian tingkat kebisingan, debu dan polusi. Oke, kalau lokasi lama malah justru tingkat kebisingannya tinggi, debu dan polusi. Karena sudah banyak dilalui oleh sarana transportasi. Kemudian jalur lalu lintas satu arah atau 2 arah gitu ya. Memang benar. Artinya gini. Bangunan yang dilalui oleh 2 jalur, yang dilewati oleh 2 jalur jalan, itu mempunyai nilai yang berbeda dibandingkan dengan jalan searah. Atau kalau misalnya jalurnya dibatasi kanan kiri gitu ya, jadi berlawanan arah dan putranya jauh, itu juga bisa jadi masalah gitu ya. Dan itu bisa jadi masalah, artinya muternya aja jauh, itu bisa jadi hack and base use-nya bisa jadi berkurang. Mau saya bikin mall, tapi muternya jauh, misalnya seperti itu. Itu jadi pertimbangan tertentu. Terus kemudian volume lalu lintas, jelas ya, kalau jalannya macet, kemungkinan juga akan orang tidak nyaman mencari lokasi di seputar situ. Telkomsel, ditering dari handphone Telkomsel. Oke ya, nggak apa-apa. Nanti yang penting, maaf saya dimaafkan kalau misalnya nanti saya keluar masuk Zoom. Mengenai diskusi mengenai ukuran tanah dan bentuk tanah di sini meliputi tadi dimensi tanah, lebar depan, panjang lebar tanah, dan semua karakteristik yang menjadi keuntungan tanah terhadap nilai tanah gitu ya. Seberapa jauh ukuran tersebut mempengaruhinya, penggunaan tanah, perbedaan ukuran, nilai dan lain sebagainya. Nah, ukuran-ukuran ini gitu ya akan berbeda tergantung juga dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Gitu ya. Ada yang butuh lebar depannya besar, ada yang butuh lebar depannya kecil. Terus kemudian orang-orang Chinese gitu ya, orang-orang Tionghoa gitu ya, lebih senang memiliki tanah yang ngantong ke dalam. Jadi depannya nggak terlalu lebar, tapi di tengahnya itu mengantong, terus kemudian sempit lagi gitu ya. Nah, model stan itu kan sebetulnya mengantong di tengah. Gitu ya, dari Bintaro Utama Raya di tengahnya mengantong. Nah, cuman orang juga nggak suka juga kalau itu miliknya orang Chinese, orang Tionghoa nggak suka juga karena belakangnya itu tembus juga ke jalan Ceger gitu ya. Tapi aksesnya kalau secara akses itu bagus. Kalau secara akses bagus, artinya dia mempunyai 2 akses
masuk dari Jalan Bintaro Utama Raya ataupun dalam Ceki Raya, dua-duanya bisa. Cuma memang dari segi keamanan menjadi PR tersendiri. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, pengaruh tanah sudut. Nah, pengaruh tanah sudut ini artinya properti yang mempunyai dua sisi depan terhadap jalan dapat mempunyai unit nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari properti sekitarnya yang hanya mempunyai satu sisi depan terhadap jalan. Nah, ini memang apa ya? Ini bersifat subjektif. Pada umumnya itu tanah sudut mempunyai nilai yang lebih bagus daripada tanah samping. Tapi mungkin untuk tujuan-tujuan tertentu gitu ya, orang yang butuh kenyamanan ya mungkin tidak butuh tanah sudut, enak di tengah karena merasa lebih aman. Tapi pada umumnya tanah sudut ini mempunyai nilai yang lebih tinggi pada umumnya. Ya, pada umumnya. Nanti adik-adik silakan dipraktekkan sendiri nanti pas pada saat melakukan penilaian. Nah, untuk kondisi-kondisi tertentu gitu ya, ada apa bisa menimbulkan apa ya semacam trademark-nya gitu ya. Jadi kalau adik-adik tahu misalnya yang biasanya menggunakan sudut untuk jualan itu McD gitu ya, McDonald itu biasanya menggunakan tanah yang posisinya ada di pinggiran. Gitu ya. Silakan adik-adik melihat membuktikan gitu ya. Banyak sekali restoran-restoran McDonald gitu ya. Terutama kalau saya sih di Jabodetabek ya, posisinya di Jabodetabek, itu menjumpai restoran-restoran McD itu adanya di sudut. Gitu ya. Jadi terkenalnya dia ada di sudut, jadi mempunyai dua sisi yang bisa dijangkau. Nah, ini membuat apa? Membuat ciri khas atau merek tersendiri terhadap restoran McD tersebut, citra tersendiri bahwa dia posisinya ada di sudut lokasinya. Terus kemudian keuntungan dari tanah pojok adalah kemudian aksesnya gitu kan, karena bisa dicapai dari dua sisi. Nah, karena kalau kekurangan jelas ya, karena kurang privat terbuka, tapi karena memang tujuannya untuk jualan tadi, ya memang dia lebih terbuka terhadap umum, gitu ya, mudah untuk pencapaiannya. Kemudian lebih potong garis sepadan. Ya, kalau untuk tujuannya ruko atau penjualan restoran dan lain sebagainya, garis sepadan tadi bisa dimanfaatkan untuk parkir mobil, kendaraan dan lain sebagainya. Nah, biaya konstruksi lebih besar karena untuk membuat pagar dan lain sebagainya, ya. Itu teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan saya dipotong nggak apa-apa. Gitu ya, silahkan dipotong saya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan terus. Gitu ya, karena memang kalau untuk PJJ, untuk yang pengajaran online ini memang susah gitu ya. Pengajar kalau sudah konsentrasi ke slide itu untuk siswa agak susah. Tapi makanya saya tadi bilang, silakan kalau mau ada yang mau tanya, silakan saya dipotong nggak apa-apa, atau mau diskusi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya enggak, ya saya lanjutkan. Tapi nanti misalnya di jeda kuliah, saya juga akan memberikan kesempatan adik-adik untuk bertanya atau kita diskusi. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini plotage. Nah, plotage ini kenaikan nilai yang disebabkan oleh penggabungan dua atau lebih tapak yang dibuat untuk menghasilkan utilitas yang lebih besar. Dalam beberapa situasi, kegunaan tertinggi dan terbaik dihasilkan dari penggabungan bidang tanah di bawah satu kepemilikan. Nah, ini biasanya terjadi ya, tadi adik-adik sudah punya rumah, ingin membeli rumah yang ada di sampingnya. Terus misalnya lagi, ruko ya. Biasanya orang beli atau nyewa ruko gitu ya, untuk restoran itu sepertinya satu ruko itu kurang, satu pintu ruko itu kurang. Biasanya dia akan membeli atau menyewa ruko yang ada di samping kanannya atau samping kirinya biasanya. Ya, restoran-restoran tertentu untuk membuka satu ruko itu biasanya kurang.
dia akan menggabungkan satu atau dua. Contohnya seperti itu adik-adik. Nah, kalau mungkin nanti kalau dalam prakteknya, kalau untuk residensial gitu ya, kalau misalnya adik-adik besok berumah tangga gitu ya, kebetulan suami istri sama bekerja misalnya, yang menerapkan seperti itu. Jadi beli rumah dalam satu komplek, si A beli satu rumah, si B beli satu rumah, terus baru menikah misalnya. Nah itu lotage dalam residensial salah satu contohnya seperti itu. Ya, jadi beli rumah karena masih CPNS atau masih gajinya masih kecil, yang tipe-tipe kecil, tipe 72 gitu kan, beli satu tipe 72. Kalau istrinya beli satu juga tipe 72 di sampingnya. Nanti setelah menikah digabung rumahnya jadi gede gitu ya. Jadi dapatnya kan jadi 144 gitu kan. Jadi belinya yang kecil-kecil tapi nanti terus digabung jadi dua. Nah, ini salah satu contoh footage di dalam residensial yang sering dialami. Atau kalau enggak ya kita sudah tinggal di suatu perumahan, terus kemudian tetangga kita samping kanan atau samping kiri jual rumah, kita beli. Bahkan dengan harga yang lebih tinggi pun nggak ada masalah kita beli. Karena kita ingin menggabungkan properti kita. Supaya nilainya lebih baik. Oke ya, saya lanjutkan lagi. Nah, sedangkan access land, itu tanah yang tidak digunakan untuk akomodasi sesuai dengan kegunaan tertinggi dan terbaik yang utama dari tanah. Jadi dia tidak digunakan sebagaimana mestinya. Tidak digunakan untuk kondisi yang ekonomis. Contohnya gimana, Dek? Contohnya gimana? Contohnya gini, Dek. Adik-adik membeli rumah pada saat itu di suatu perumahan, itu di tepi jalan raya, jalan utama dari perumahan tersebut. Seiring berjalannya waktu, jalan utama di perumahan tersebut itu menjadi jalan utama, sehingga rumah-rumah yang berada di jalan utama tersebut beralih fungsi menjadi tempat-tempat komersial yang diperjualbelikan menjadi tempat untuk komersial, misalnya untuk dibuat warung makan, dibuat kafe, dibuat tempat-tempat yang lain, dibuat Indomaret dan lain sebagainya. Jadi tapi adik-adik masih menggunakan tempat itu sebagai tempat tinggal. Ya karena memang rumahnya dari awal di situ gitu ya. Dari situ. Cuman karena pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kawasan menyebabkan berubahnya fungsi lahan di sekitar tempat tadi. Gitu ya. Secara high end basis-nya, nah itu perlu dicek lagi apakah tempat-tempat di pinggir jalan tadi sebetulnya ada izin untuk jualan atau tidak. Tapi faktanya, kenyataannya di lapangan, banyak tempat-tempat tanah-tanah itu beralih fungsi menjadi tempat untuk kegiatan ekonomi. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk topografi, penelitian topografi ini dilakukan untuk menyediakan informasi berkaitan dengan kontur tanah, penjenjangan tanah, drainase alam, keadaan tanah, pemandangan alam, dan sekitarnya. Topografi ini kondisi tanah gitu ya dia. Kontur tanah itu maksudnya tanahnya itu bergelombang atau rata. Terus tanahnya itu kondisinya ada di tebing atau ada di jurang. Nah, itu masuk dengan topografi. Terus ketinggiannya dengan jalan itu seperti apa? Itu juga bagian dari topografi. Jadi kalau misalnya adik-adik jalan-jalan ke puncak gitu ya, ada jalan ke puncak, kan ada
tanah yang berada di bawah jalan, yang berada di jurang. Ada tanah juga yang berada di tebing bukit. Nah, itu bagian dari topografi. Yang di jurang pun itu kondisinya misalnya tanahnya bergelubang, ya artinya tidak rata, tapi karena kondisi jurangnya memang ada tanah yang tinggi, ada yang rendah, yaitu gradasi tanah gitu ya. Otomatis pembuatan drainase dan yang lain sebagainya harus dipikirkan lagi, dibangun ulang seperti apa kondisinya. Gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kalau memang dimanfaatkan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Artinya gini deh, tidak melulu tanah yang berada di bawah jalan, model di jurang, itu juga jelek. Kalau bisa dimanfaatkan dengan improvement tertentu, misalnya sebagai tempat wisata, terus kemudian biasanya kalau di bawah jurang banyak digunakan untuk tempat-tempat empang, kemudian lokasi ada kolam ikannya, kemudian ada makannya di situ dan lain sebagainya, itu akan menjadi tempat-tempat yang memang bagus untuk restoran, wisata kuliner dan lain sebagainya. Termasuk yang di tebing pun gitu ya, yang di tebing pun itu bisa digunakan untuk melihat pemandangan di sekitarnya. Kalau yang sekarang misalnya, itu banyak pariwisata yang menawarkan tempat-tempat untuk selfie gitu ya. Untuk foto-foto di atas bukit sehingga bisa melihat daerah sekitarnya. Jadi semakin banyak orang yang pandai mengemas kondisi tanah yang semula susah untuk dikembangkan menjadi tempat-tempat yang menarik dan mudah untuk dikembangkan. Banyak di pucuk-pucuk bukit dijadikan tempat untuk selfie karena pemandangannya luas. Banyak di jurang-jurang juga dibangun tempat-tempat wisata. Di situ banyak dibangun misalnya tanaman bunga-bunga dan lain sebagainya juga untuk tempat foto-fotoan gitu ya. Jadi medsos sangat membuat orang banyak mempunyai ide-ide kreatif termasuk mengenai pengembangan lahan. Gitu ya. Jadi kondisi tanah ini mengakibatkan ya kondisi topografi ini mengakibatkan penilaian misalnya harus mengenai terminologi yang digunakan, kemudian kekurangan dan kelebihan terhadap drainase dan lain sebagainya, kemudian mengenai kondisi permukaan tanah. Jadi adik-adik dalam melakukan penilaian ini harus melihat tingkat bahaya atau tingkat risiko dari tanah tersebut. Misalnya, kalau ada di perbukitan atau di tebing tadi longsor, tapi kalau sudah dipondasi dengan kuat, maka longsor itu bisa diminimalisir. Dibuat misalnya pondasi dari beton, dibuat misalnya pondasi atau penahan longsor dari batu-batu yang dimasukkan ke bronjong-bronjong dari kawat misalnya. Nah, itu kan meminimalisir dari erosi tanah. Terus kemudian sama juga yang di di jurang tadi, tanah yang berada di jurang tadi juga apakah dia terbebas dari banjir, apakah dia terbebas dari tanah longsor yang di atasnya dan lain sebagainya. Untuk melihat untuk melakukan penilaian tanah tersebut dengan melihat kondisi lingkungan sekitarnya. Saya lanjutkan lagi. Nah, utilitas. Utilitas ini terkait dengan sarana dan prasarana umum yang sarana dan prasarana umum yang mendukung fungsi tanah itu dengan baik, gitu ya. Jadi misalnya ada saluran sanitasi, ada ketersediaan misalnya pump, air yang digunakan, saluran gas, saluran listrik, telepon, jaringan internet dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke jaringan utilitas. Gitu ya. Jadi utilitas ini fasilitas yang mendukung untuk meningkatkan nilai tanah atau untuk meningkatkan
kemampuan tanah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk para pemiliknya. Ya, jadi terdapat saluran sanitasi, kemudian ketersediaan airnya, kemudian gitu ya, ada saluran gas dan lain sebagainya. Kalau sekarang yang penting kan jaringan internetnya bagus. Dalam kondisi seperti sekarang, ternyata jaringan internet itu memegang peranan yang sangat penting. Oke, saya lanjutkan. Nah, site improvement artinya pengembangan dari tanah itu. Dalam melakukan deskripsi tanah, penilai perlu mendeskripsikan semua pengembangan improvement yang menjadikan sebuah tapak yang siap untuk dibangun. Ya, penilai perlu menganalisis bagaimana pengembangan-pengembangan tersebut berpengaruh terhadap nilai, kualitas kondisi dan ketersediaan saluran pembuangan air kotor, berdestinasi dan pengembangan lain-lain berpengaruh terhadap penggunaan nilai dari tapak. Benar ya? Jadi kondisi-kondisi pengembangan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Misalnya tadi, ada tanah di pinggir jalan, mau dibangun tempat kos-kosan misalnya, tapi ternyata fasilitasnya, drainasenya jelek. Artinya, tempat kos-kosan itu kan menampung banyak orang misalnya. Terus kemudian otomatis dia akan mengeluarkan air kotor atau air buangan yang lebih banyak. Gitu ya. Namanya juga dipakai oleh banyak orang gitu ya. Nah, kalau pembuangannya jelek, otomatis salurannya gitu ya, salurannya itu ya jelek gitu ya. Seperti adik-adik misalnya, kosnya di mana, Dek? Di Samili, kosnya di Kalimongso gitu deh ya. Itu saluran airnya di mana, Dek? Ada saluran air nggak? Drainasenya nggak di Samili? Hah? Ada jelek, Pak. Ada. Masih sering banjir, Pak. Iya kan? Nah, ada di daerah-daerah situ kan salurannya kurang bagus gitu ya. Karena lokasinya memang strategis dengan kampus, akhirnya kos di situ gitu ya. Itu kan airnya pakai apa? Airnya pakai air sumur gitu ya. PDAM. Kalau saya pakai PDAM, Pak. Pakai PDAM. Kalau pakai PDAM ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau pakai air sumur, adik-adik bayangkan aja, rumahnya itu dempet-dempetan seperti itu. Terus kemudian pembuangan air kotornya mungkin tidak bagus gitu ya, karena memang lokasinya sudah sangat dekat-dekat seperti itu. Terus kemudian belum lagi nih, Dek, kakusnya. Kakusnya tempat septic tanknya. Nah, kalau septic tanknya masih pada umumnya kan itu rumah masyarakat ya. Kemungkinan septic tanknya kan masih tradisional gitu ya, masih tradisional. Artinya septic tank yang modern itu sekarang sudah menggunakan biopori kan, menggunakan biopori. Terus kemudian dilengkapi dengan tangki pembuangan yang seperti tangki air minum, tapi itu merupakan tangki untuk air untuk kakus masuk ke situ, terus kemudian diolah, kalau penuh disedot. Nah, kalau yang tradisional ini kan airnya masuk ke dalam tanah gitu kan. Nah, kan berbahaya sebetulnya. Masuk bakteri kolinya kan di situ semua gitu ya. Jadi artinya adik-adik perlu hidup bersih gitu ya kalau dalam kondisi seperti itu. Itu deh ya, ini intermezzo aja. Itu intermezzo kondisi, saya sebutkan kondisi lingkungan seperti itu juga harus diperhatikan. Oke, saya lanjutkan untuk pengembangan site improvement-nya. Lingkungan. Penilai gitu ya, harus menganalisis kondisi iklim dan lingkungan penggunaan tanah. Analisis lingkungan tapak ini berfokus pada keterkaitan antara tapak yang dinilai dengan properti yang ada di sekitarnya. Untuk tanah pertanian ada beberapa karakteristik yang perlu dideskripsikan, misalnya keadaan tanah, tanaman, dan sekitarnya, drainase, irigasi, iklim, pengawasan lingkungan, pertimbangan. Jadi gini deh, lingkungan ini meliputi keberadaan tanah yang akan nilai itu lokasinya ada di mana. Lingkungan sekitarnya ini seperti apa? Mendukung enggak lingkungan sekitar ini terhadap tanah yang akan kita nilai.
Ya kalau misalnya kita memang mau melakukan penilaian tanah pertanian, ya berarti sekitarnya memang digunakan untuk tanah pertanian. Kalau misalnya ini lingkungan perumahan, ya ada utilitas-utilitas tertentu di lingkungan sekitar yang mendukung dari tanah tersebut sehingga membuat nilai dari tanah ini akan baik dan sekitarnya. Jadi adik-adik mesti jeli melihat kondisi lingkungan sekitar ini. Itu ya, kondisi lingkungan berarti lingkungannya berupa apa? Lingkungannya berupa perumahan misalnya. Adik-adik menilai ruko tapi lingkungannya ada di komplek perumahan karena rukonya ada di sisi yang paling luar. It's okay karena ruko tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pemilik rumah yang ada di dalam perumahan tersebut dan lain sebagainya. Oke, ini untuk faktor lingkungan. Saya lanjutkan lagi. Nah, hubungan dengan prinsip penilaian tadi ada prinsip antisipasi gitu ya, prinsip antisipasi yang artinya kan banyak orang melakukan investasi tanah sehingga nilai tanah ini menjadi meningkat gitu ya. Jadi keuntungan atau harapan keuntungan yang akan dimiliki sehubungan dengan kita memiliki tanah tersebut, harapan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi orang beli tanah, orang beli properti, berharap nilainya naik. Nah, entah dijual lagi, entah diwariskan, atau entah dipakai yang lain juga bisa. Jadi nilai tanah akan menjadi semakin lama semakin naik. Prinsip perubahan di sini kan ya macam-macam deh ya. Perubahan peruntukan, perubahan kondisi ekonomi, perubahan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang semula tadi saya ngomong, kalau kita punya tanah di pinggir jalan, perumahan, jalan utama perumahan, yang semula cuma jalan perumahan, tapi setelah perumahan itu jadi menjadi jalan utama gitu ya. Jadi rumah malah nggak cocok dipakai buat tinggal karena terlalu ramai. Akhirnya banyak yang beralih fungsi menjadi tempat untuk dikomersialkan. Itu masuk ke dalam prinsip perubahan. Nah, supply and demand jelas ya. Kalau tanah gitu ya, terutama untuk tanah, jelas supply-nya barang persediaannya gitu ya, makin lama makin berkurang. Karena kondisi tanah juga makin berkurang. Mungkin di zaman adik-adik mungkin beli tanah sudah mahal mungkin ya. Atau kalau enggak, kalau misalnya beli tanah pun kalau di daerah Jabodetabek mungkin sudah tipenya kecil-kecil tadi. Ya, sekarang aja di perumahan-perumahan yang besar seperti BSD, Bintaro Jaya, kemudian Alam Sutra dan lain sebagainya, sekarang sudah jualan rumah, tanah dan bangunan, itu luas tanahnya paling 6 kali 9, 54 meter. 48 meter, 6 kali 8 gitu ya. Udah banyak. Walaupun bangunannya luasnya 3 lantai. Mungkin di zaman adik-adik nanti sudah bukan landed house lagi, tapi apartemen mungkin ya, sudah rumah susun. Kemudian substitusi, jelas ya, substitusi berarti seseorang tidak akan membeli rumah dengan harga yang berbeda terhadap kondisi sekitarnya. Artinya orang tidak akan membeli lebih tinggi terhadap suatu properti dibanding dengan properti yang lain yang mempunyai fungsi yang sama. Terus kemudian prinsip keseimbangan, yang artinya kondisi dari keseimbangan mempengaruhi harga dari properti tersebut. Ya, oke, ini hubungan dengan prinsip penilaian terhadap kondisi tanah tadi. Selanjutnya, nah, metode-metode penilaian yang bisa dilakukan untuk menilai tanah pada umumnya adalah menggunakan perbandingan data pasar. Ya, nah, nanti saya sarankan kalau adik-adik melakukan penilaian untuk tujuan kita ini untuk membuat laporan penilaian, adik-adik menggunakan perbandingan data pasar. Ini metode yang paling mudah, yang sering digunakan. Gitu ya. Cuman kita hanya butuh 3 data pembanding gitu ya, minimal 3 data pembanding untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan kondisi pasar di sekitarnya. Kemudian ada lagi cara dengan ekstraksi, kemudian alokasi gitu ya, nilai properti dibanding nilai tanah, terus kemudian menggunakan kapitalisasi pendapatan. Ada menggunakan kapitalisasi pendapatan dengan teknik penyisaan tanah, ada metode pengembangan tanah. Ini saya nggak akan bahas secara secara khusus, tapi seharusnya adik-adik sudah dapat di mata kuliah sebelumnya.
kalau nggak salah di mata kuliah aplikasi metode penilaian atau apa ya? Pengantar penilaian properti, Pak. Pengantar penilaian properti atau apa, pokoknya sudah dapat ya. Walaupun dapat dari kulit-kulitnya, tapi minimal adik-adik sudah punya gambaran. Nah, kalau yang teknik penyisian tanah ini kan modelnya kan land residual. Ada yang metode pengembangan tanah adalah land development gitu loh deh. Itu sebetulnya model-modelnya seperti itu saja. Kita sebetulnya di sini itu cuman refresh dari hal-hal yang diterangkan pada sebelumnya, mau kita gunakan untuk praktek menilai properti residensial. Ya. Nah, penerapan dan keterbatasan. Untuk perbandingan data pasar, paling umum diterapkan dalam melakukan penilaian tanah dengan kondisi data pembanding tanah kosong tersedia. Jika data tidak tersedia, pendekatan ini dapat menghasilkan estimasi nilai yang kurang tepat. Jadi oke. Jadi maksudnya gini deh, kalau untuk menggunakan perbandingan data pasar, adik-adik akan lebih baik kalau mendapatkan transaksi jual beli atau penawaran dari tanah kosong. Intinya seperti itu. Namun demikian, pada umumnya kan kita jarang mendapatkan transaksi jual beli, harga transaksi jual beli maupun penawaran dari tanah kosong. Otomatis adik-adik cuma dapatnya transaksi atau harga penawaran dari tanah dan bangunan. Nah, kalau adik-adik dalam mengestimasi nilai bangunan yang dijual itu tidak tepat, akan mengakibatkan nilai tanah yang dihasilkan itu juga kurang tepat. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kan mau nyari nilai tanahnya, ada properti yang dijual misalnya 500 juta. Nah, tanahnya luasnya 100 meter, bangunannya luasnya 200 meter misalnya, lantai. Nah, bangunannya 150 meter misalnya. Nah, karena yang mau dicari adalah nilai tanahnya, maka adik-adik harus mencari nilai bangunannya terlebih dahulu. Terserah mau menggunakan cara seperti apa untuk mendapatkan nilai bangunannya. Otomatis setelah mendapatkan nilai bangunannya, nilai tanah dan bangunan tadi dikurangi dari nilai bangunannya untuk mendapatkan nilai tanahnya. Sehingga didapat nilai tanahnya, baru dibagi per luasannya, sehingga didapatkan nilai tanah per meter adalah berapa rupiah. Kemudian teknik ekstraksi dapat diterapkan jika estimasi nilai bangunan dapat ditentukan. Kesalahan dalam menentukan depresiasi dapat menyebabkan kesalahan perkiraan nilai tanah. Ini juga sama ya, artinya tadi kita harus mencari nilai bangunannya terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai dari tanah tadi. Ini saya bahas kilas saja. Kalau ini saya bahas kilas aja, kita langsung ke ekstraksinya, teknik ekstraksi ya. Nah, ini kan berarti nilai tanah, teknik penilaian tanah dengan mengurangkan nilai bangunan terhadap nilai total properti. Digunakan apabila kontribusi nilai bangunan terhadap nilai properti relatif kecil atau tidak signifikan tadi. Nilai bangunan diestimasi menggunakan pendekatan biaya dengan tingkat depresiasi tertentu. Nah, sesuai digunakan untuk menilai tanah di daerah yang telah berkembang, di mana data penjualan tanah sangat terbatas. Nah, ini contoh luas tanah sekian, luas bangunan ini, biaya pembangunan barunya sekian, depresiasi bangunan 25%. Nah, jadi kayak tadi ya, intinya adalah nilai tanah adalah nilai bangunan plus tanah dikurangi nilai ininya, nilai bangunannya. Itu teknik ekstraksinya. Itu ya, nanti adik-adik silakan dibahas, baca lagi ya. Saya cuma review sebentar. Oke, saya balik lagi ke slide yang awal tadi.
Oke, kemudian alokasi. Umumnya ditetapkan pada kondisi di mana data pembanding tanah kosong kurang tersedia, tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya metode dalam melakukan penilaian tanah, umumnya hanya sebagai cross check saja untuk yang alokasi. Sedangkan alokasi sendiri itu menilainya sebentar. Nah, ini alokasi. Nah, jadi alokasi ini menghitung besarnya kontribusi nilai tanah terhadap nilai properti. Rasio nilai tanah didasarkan pada pengalaman penilai dalam pengamatan rata-rata rasio tanah gitu ya. Nilai bangunan juga didasarkan pada hasil biaya pembuatan baru gitu ya, RCN. Sesuai untuk digunakan untuk tadi menilai kawasan dengan supply and demand yang turun atau jenuh, tidak diperoleh data transaksi atas tanah kosong. Nah ini jadi dia melakukan survei dengan menggunakan persentase kalau alokasi gitu ya. Jadi dibuat proporsi nilai tanah dan nilai bangunannya. Jadi nilai tanah itu berapa persen memberikan berapa persen dari nilai bangunannya. Jadi ada nilai propertinya sekian, estimasi nilai bangunannya sekian, nilai tanahnya sekian. Dibuat dibandingkan 3 sama dengan ini. 1 minus 2. Sorry. Perbandingan proporsi nilai tanahnya 4 sama dengan 3 banding 1. Berarti 3 ini dibanding 1. Estimasi nilai tanahnya dibanding dengan 1. Nah, ketemu rata-ratanya 53,91%. Sehingga kalau kita mempunyai nilai properti yang harganya 570, rasio nilai tanahnya ada 53,91%, tinggal dikalikan sehingga estimasi nilai tanahnya 210 juta. Ya, contohnya seperti ini. Oke, saya balik lagi ke slide yang tadi. Oke. Nah, teknik penyisaan tanah dapat diterapkan jika data penjualan tanah tidak tersedia. Namun nilai bangunan dapat ditentukan sekaligus dapat diterapkan untuk mengetahui apakah objek penilaian sudah memenuhi prinsip high and best use. Menggunakan asumsi R tanah, kemudian NOI, properti, dan lain sebagainya, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam melakukan penentuan nilai tanah. Ini menggunakan discounted cash flow tadi ya. Mode-modenya penyisaan tanah berarti land residual. Ada land residual, ada land development, dan lain sebagainya. Nah, ini yang land LDA. Dapat ditetapkan jika objek penilaiannya